seluruh umat Islam di dunia. Dalam hadis Nabi dikatakan, Konstantinopel pasti akan ditaklukkan. Rajanya adalah sebaik-baik raja dan tentaranya adalah sebaik-baik tentara. Hadis riwayat Bukhari, Ahmad, dan Hakim. Penaklukan Konstantinopel sudah dicoba oleh banyak sahabat, mulai dari Muawiyah bin Abi Sufyan, Abu Ayyub al-Ansari, hingga pada zaman dinasti kekhalifahan Umayyah, Bani Abbasiyah, bahkan sampai Khalifah Harun ar-Rasyid. Namun semua itu gagal total. Benteng Konstantinopel pun masih kokoh tak terkalahkan. Sabda Nabi Muhammad SAW ini di hadapan para sahabatnya 14 abad yang lalu. 8 abad setelah Rasulullah SAW berkata demikian, apa yang beliau kabarkan benar-benar terjadi. Benteng Konstantinopel yang terkenal kuat dan tangguh itu akhirnya takluk di tangan kaum muslimin yang dipimpin oleh seorang panglima sekaligus seorang raja yang hebat yang bergelar Al-Fatih, bernama lengkap Muhammad II atau Muhammad Al-Fatih. Kemampuan berpedangmu semakin meningkat, wahai Syekh Z. Terima kasih Zaganos, aku masih berlatih pedang hingga saat ini. Bagaimana kalau lain kali kita memanah bersama? Ide bagus, Syekh Z. Insya Allah aku akan ikut. Maaf mengganggu Syekh Z, izin melapor. Ada apa, wahai prajurit? Saya membawa surat untuk Syekh Z dari istana. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Baiklah prajurit, terima kasih sudah mengantarkan surat ini. Zaganos, mari ikut denganku. Baik, Syekh Z. Sultan Murad, ayah Mehmet, sudah berpulang ke rahmatullah. Ia adalah sosok ayah dan juga guru yang hebat bagi Mehmet. Sebagai perintah pertamaku untuk kalian, buatkanlah aku benteng di tepi selat Bosporus. Baik, Yang Mulia Sultan. Wahai Kaisar yang Agung, saya mendapat sebuah kabar. Kabar apa itu? Saya mendapatkan kabar bahwa Sultan Murad II telah meninggal dunia dan digantikan oleh anaknya Sultan Mehmet II. Oh, bocah ingusan itu. Apa yang bisa dia lakukan untuk mengalahkan kita? Ia hanyalah seorang yang masih awam perihal pemerintahan. Sebaiknya kita jangan meremehkan dia. Meskipun dulu dia hanyalah bocah ingusan, aku yakin dia sudah merencanakan penyerangan untuk menaklukkan kekaisaran kita. Kau itu terlalu khawatir, Dos Parantes. Jangan jadi penakut. Hentikan perdebatan ini. Tidak ada yang boleh berdebat di hadapanku. Bagaimanapun, Sultan Mehmet masihlah menjadi ancaman bagi kita. Orang-orang muslim tak akan berhenti untuk menaklukkan kota ini. Kaisar, aku mendapat berita buruk, Kaisar. Berita buruk apa yang kau dapat? Sultan Mehmet II telah membangun benteng di tepi selat Bosporus. Apa? Beraninya dia. Aku akan buatkan surat, lalu antarkan surat dariku untuk sultan itu. Baik, Yang Mulia Kaisar. Sultan Mehmet II sedang mengerjakan tugas kesultanan. Lalu
salah satu prajurit datang untuk membawa kabar bahwa ada utusan dari Konstantinopel. Sultan bersiap-siap menuju tahta kesultanan. Assalamualaikum Sultan. Kami telah membawakan utusan ini ke hadapan Anda. Waalaikumsalam. Terima kasih, wahai prajurit. Selamat sore, wahai yang mulia Sultan. Langsung saja ke intinya. Kedatangan saya di sini untuk mengantarkan surat dari Yang Mulia Kaisar kepada Anda, Yang Mulia Sultan. Zaganos, tolong bacakan surat itu. Katakan kepada kaisarmu bahwa apa yang dia miliki adalah apa yang ada di dalam tembok. Segala sesuatu yang ada di luar tembok bebas dikuasai siapapun. Jika memang dia yang memiliki tanah ini, maka datanglah dan rebutlah dariku. Jika memang dia sanggup. Aku adalah Sultan Mehmed Han bin Murad, Sultan Turki Utsmani yang agung, pemimpin orang-orang beriman, komandan para gazi. Aku akan mewujudkan dengan kedua tanganku apa yang menjadi cita-cita kami, atas nama para pendahuluku, atas nama Rasul kami yang mulia. Kaisar sedang berjalan di koridor bersama penjabat istana. Lalu, utusan membawa kabar kepada Kaisar. Wahai Kaisar, saya membawakan kabar untuk Kaisar dari Sultan Mehmed II. Sultan Mehmed tidak akan meruntuhkan benteng buatannya. Sudah membuat benteng tanpa izin, dia tidak mau meruntuhkannya. Ikuti aku. Sultan Mehmed mengundang ahli senjata yang cerdas. Ia bernama Ali Orban. Sebelumnya, Ali Orban sudah bekerja sama dengan kekaisaran. Lalu, ia mengakhiri hubungan kerja dengan kekaisaran yang mengakibatkan dirinya ditahan oleh kekaisaran. Ia dibebaskan oleh utusan Sultan Mehmed, yaitu Hasan Ulubat. Wahai Orban, terima kasih sudah menghadiri undanganku. Sama-sama Sultan. Aku sangat senang dapat bekerja sama denganmu. Meriam seperti apa yang akan saya buat, wahai Sultan? Aku memintamu untuk membuat meriam sebesar ini dalam jumlah yang banyak. Wah, sungguh permintaan yang sangat sulit. Tapi baiklah, aku akan membuatkannya. Terima kasih Orban, aku akan membayarnya berapapun yang kau mau. Terima kasih, Sultan. Sultan Mehmed berjalan untuk melihat-lihat keadaan kota Edirne. Assalamualaikum Sultan. Izin melapor. Waalaikumsalam. Ada apa wahai prajurit? Meriam buatan Tuan Orban sudah selesai. Menunggu perintah dari Sultan. Alhamdulillah, sudah kutunggu lama. Aku sudah tidak sabar. Baiklah, aku akan mengetes meriam itu sekarang. Persiapkan semuanya dengan matang. Baik Sultan. Kaisar Konstantin bersama para pejabat istana berkumpul di meja makan. Lalu, komandan pasukan datang membawa berita. Yang Mulia Kaisar, izin melapor. Ada apa, wahai komandan? Pasukan pengintai melapor kepadaku bahwa prajurit Turki Utsmani terlihat sedang bersiap-siap untuk penyerangan. Terlihat dia sedang menuju kota ini. Kalau begitu, kenapa kalian diam saja? Siapkan pasukan, kita akan habisi mereka. Baik, Kaisar. Wahai janisari-janisariku yang kuat dan perkasa, hari ini kita akan menaklukkan benteng Konstantinopel dan mewujudkan apa yang telah Rasulullah sabdakan jauh-jauh hari. Kita akan membuktikan kalau kita mampu menaklukkan benteng Konstantinopel dan menjadi seperti apa yang dijanjikan. Allahu Akbar.
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kaisar Konstantin dan bala tentaranya sedang bersiap. Tenang saja Kaisar, benteng kita sangat kokoh dan terbukti tidak ada yang mampu menaklukkannya. Dan pertahanan kita sangatlah kuat sepanjang sejarah. Kau benar. Ayo bersiap. Musnahkan Sultan dan prajurit sialan itu. Pada tanggal 6 April 1453 Masehi, hari Jumat, pasukan Muhammad Al-Fatih sudah berada di depan gerbang untuk menyerang. Muhammad Al-Fatih dan Kaisar Konstantin bertemu di depan gerbang dan bernegosiasi. Assalamualaikum. Kau takkan pernah mampu menaklukkan bentengku, Sultan, sebagaimana orang-orang sebelummu. Kalau begitu, kami akan akhiri ini semua. Kalau kau menyerahkan kota ini, maka semua akan berakhir damai. Dan harta mereka tidak akan disentuh sedikit pun. Lebih baik aku mati daripada harus menyerahkan kota ini dengan sukarela. Baiklah, kalau itu yang kau mau. Pertempuran dahsyat pun terjadi. Meriam, tembak. Pasukan Muhammad Mehmed gagal menembus benteng. Sultan pun kebingungan cara apa lagi yang harus dilakukan agar mampu menaklukkan benteng Konstantinopel. Kaisar dan bala tentaranya pun berpesta riang, merayakan kemenangan. Karena mereka yakin kalau Sultan Mehmed sedang dalam putus asa. Halil Pasha yang diketahui sudah disogok oleh Kaisar Romawi menghampiri Sultan Mehmed yang terlihat putus asa, dan Halil menjadikan kesempatan ini untuk membujuk Sultan agar menghentikan serangannya. Wahai Sultan, kau tahu aku adalah penasihat sejak dari kakekmu, dan aku juga menyaksikan kau waktu kecil hingga tumbuh dewasa. Maukah kau dengarkan nasihatku? Ya, apa yang ingin kau sampaikan? Kau ini Mehmed sungguh sangat keras kepala. Sebaiknya kau hentikan saja penyerangan ini. Lihatlah, banyak prajurit yang tewas. Persediaan makanan pun hampir habis. Kau pun sudah hampir putus asa. Kita mundur saja dan ambil upeti dari mereka. Tutup mulutmu, Halil. Kita tidak akan menghentikan penyerangan ini. Ini adalah kesempatan kita untuk mewujudkan janji Rasulullah dulu. Kalau kau mau pulang, pulanglah. Ya, itu benar. Jangan dengarkan dia, Sultan. Kita kesini dengan niat memenuhi janji Allah. Selama kita bangkit, Allah pasti akan menolong kita. Kuatkan lagi keyakinanmu, Sultan. Kami akan senantiasa berada di pihakmu dan bersama-sama mewujudkan janji Rasulullah.
Dengan perasaan yang masih kacau, Sultan Mehmet termenung. Lalu datanglah Syekh A'ak Syamsuddin, guru yang selalu mampu meluluhkan hatinya sekaligus pembakar semangatnya. Assalamualaikum Mehmet. Waalaikumsalam, Syekh. Zaganos telah mengundangku kemari. Dia berkata engkau sedang frustasi. Ada apa Mehmet? Begini, Syekh. Saya telah mencoba berbagai cara untuk menyerang kota Konstantinopel, tapi tidak ada yang berhasil. Bagaimana? Apa yang harus saya lakukan, Syekh? Baiklah, ikuti aku. Ini adalah makam sahabat Nabi, Abu Ayyub Al-Ansori. Galilah tanah ini. Ada makam di sini. Syekh mengetahui ini dari mana? Allah telah memberiku mimpi yang sama 3 kali. Dalam mimpi itu dijelaskan bahwa makam Abu Ayyub berada di sekitar sini. Dahulu, Abu Ayyub pun telah mencoba menaklukkan Konstantinopel. Tetapi ia meninggal di pertengahan jalan. Ia meminta dimakamkan di sini agar bisa mendengar derak kuda penakluk yang dikabarkan oleh Rasulullah. Aku yakin sekali, penakluk itu adalah engkau, Mehmet. Baiklah, Syekh. Aku akan tetap berusaha semaksimal mungkin dalam upaya penaklukan Konstantinopel. Setelah berbincang dengan gurunya, Sultan Mehmet terpikirkan ide yang sangat gila dan mustahil bagi orang biasa. Tapi atas izin Allah, semua yang mustahil mampu diwujudkan oleh Sultan Mehmet dan para gazi prajuritnya yang hebat. Wahai para gaziku yang hebat, setelah sekian lama, ini saatnya kita memulai penyerangan kembali. Maka dari itu, sebagai strategi, kita semua akan mengangkut 70 kapal melewati bukit itu. Ini bertujuan untuk membagi 2 fokus kaisar untuk mempertahankan kota. Ayo, kita angkut kapal-kapal ini melewati bukit. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Zaganos, tolong awasi pengangkutan kapal ini. Baik, Sultan. Di malam hari, Sultan Mehmet dan bala tentaranya memindahkan 70 kapal perang melewati bukit untuk bisa menyerang titik lemahnya benteng Konstantinopel. Di pagi harinya, tanggal 24 Mei 1453 Masehi, hari penentuan dari pengepungan yang dilakukan pasukan Turki Utsmani, hari yang menentukan kemenangan antara prajurit Islam atau Nasrani. Sebelum berperang, Sultan Mehmet dan pasukannya melaksanakan sholat seraya, berdoa untuk kemenangan bagi pasukan Islam. Lalu Sultan berdiri dan menyampaikan pidato terakhir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Tentaraku, para gazi yang hebat, kita memiliki sejarah yang penuh kejayaan. Kita menaklukkan banyak benteng yang kuat. Kita melintasi gunung-gunung mereka.
kita patahkan tombak-tombak mereka yang menjadi penahan mereka dalam menghadapi serangan kita. Kita runtuhkan bendera musuh yang ditancapkan dengan penuh kesombongan. Kita mati dan menderita demi kemuliaan itu. Hari ini menjadi kewajiban kita untuk membuktikan bahwa kita tidak kalah dengan nenek moyang kita. Ingat, kemuliaan dicapai dengan keyakinan. Aku tahu kita akan menembus tembok itu dengan keberanian kita. Besok pagi, kita akan bangun dengan hati yang gembira dan menjalankan kewajiban kita sebagai hamba Allah. Kita tak akan mati syahid sebelum membuat musuh bertekuk lutut. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Di saat itu malam hari, Kaisar Konstantin dan bala tentaranya masih berpesta dan pada mabuk. Dengan kesempatan ini, maka Sultan Mehmed dan pasukan menyerang kota Konstantinopel, menembakkan meriam raksasanya, dan serangan ini menjadi serangan terakhir yang memenangkan pasukan Islam Turki Utsmani. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Muhammad II bin Murad yang bergelar Muhammad Al-Fatih sang penakluk. Semangat Al-Fatih harus selalu tertanam di dalam hati kita. Semangat Al-Fatih harus selalu berkobar di dalam hati kita. Semangat Al-Fatih harus selalu mengiringi langkah kita. Semangat Al-Fatih harus selalu menjadi lentera saat manusia berada dalam kegelapan. Berjayalah Muhammad Sultan Al-Fatih, berjayalah Islamku. Demikianlah drama tragedi Muhammad Sultan Al-Fatih penaklukan Konstantinopel. Mohon maaf atas segala kekurangan dan mohon maaf bila mana ada yang kurang berkenan. Kami santri sekolah Quran Asy-Syahid undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.